Salam anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita bertemu untuk merefresh kembali ingatan kita tentang sakramen-sakramen gereja. Secara khusus tentang sakramen panggilan atau sakramen perutusan atau sakramen persekutuan. Mari kita awali dulu pendalaman materi kita ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat perkawinan yang Engkau anugerahkan bagi kami melalui orang tua kami, sehingga membentuk kami hidup dalam satu persekutuan keluarga gereja nih. Tinggallah berkat-Mu dalam keluarga kami masing-masing, sehingga melalui sakramen perkawinan oleh orang tua kami boleh mengalami kasih dan kebahagiaan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman sekalian, anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita mendalami materi tentang sakramen-sakramen perutusan atau sakramen-sakramen panggilan atau sakramen-sakramen persekutuan. Kita mengetahui bahwa yang termasuk dalam kelompok sakramen panggilan atau perutusan atau persekutuan itu mencakup sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Teman-teman terkasih, dari materi ini kita ingin agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sakramen perkawinan khususnya, dan juga di materi berikutnya tentang sakramen imamat. Kita mau menyadari bahwa sakramen ini sebagai panggilan hidup bagi setiap orang, bagi setiap anggota gereja. Sehingga dengan demikian lahir rasa syukur kita atas panggilan hidup kita masing-masing. Dan kita mau menyadari bahwa sakramen perkawinan yang diterima oleh kedua orang tua kita itu sebagai sebuah rahmat yang diberikan oleh Tuhan, tidak saja bagi kedua orang tua kita, tapi juga bagi kita sebagai anak-anaknya, dan juga bagi semua orang yang mengalami kehidupan dalam keluarga-keluarga masing-masing. Tentang panggilan hidup, kita mau disadarkan bahwa gereja memberi pemahaman bahwa ada dua jenis panggilan hidup. Yang pertama, panggilan umum, dan yang kedua, panggilan khusus. Panggilan umum yang pada akhirnya menghantarkan setiap orang, menghantarkan anggota gereja untuk memilih hidup berkeluarga melalui sakramen perkawinan. Dan yang kedua, panggilan khusus. Panggilan khusus adalah mereka yang mau membaktikan dirinya secara khusus, secara intens, secara lebih istimewa demi karya pewartaan kerajaan Allah. Umumnya mereka-mereka ini tinggal dalam sebuah komunitas atau komunitas hidup bakti yang disebut juga dengan vita consecrata. Dan mereka ini pada akhirnya memilih hidup selibat untuk tidak menikah demi karya pewartaan kerajaan Allah. Kedua jenis panggilan hidup ini pada hakikatnya semuanya menghantar kepada kekudusan atau kesalehan hidup. Maka panggilan hidup ini perlu dirawat, perlu diusahakan, perlu diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang terkasih,
Untuk masuk ke dalam proses pembahasan materi kita tentang sakramen panggilan ini, kita melihat beberapa sub-sub yang perlu kita dalami secara bersama. Yang pertama, kita akan sedikit merefresh kembali tentang sakramen-sakramen gereja. Yang kedua, kita sedikit melihat tentang pengertian dari sakramen perkawinan. Yang ketiga, kita melihat tentang apa tujuan perkawinan Katolik. Dan yang keempat, kita juga melihat tentang sifat-sifat perkawinan Katolik. Harapannya, dari keempat poin yang akan kita dalami ini, pada akhirnya menghantar kita kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang sakramen perkawinan khususnya, dan juga sakramen panggilan atau sakramen perutusan yang mencakup sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Teman-teman, kita mengenal bahwa dalam gereja Katolik diakui secara resmi yaitu memiliki 7 sakramen. Dalam 7 sakramen ini dikelompokkan ke dalam 3 kelompok sakramen. Yang pertama, kita mengenal adanya sakramen inisiasi, yaitu sakramen baptis atau sakramen permandian, sakramen ekaristi, dan juga sakramen krisma. Ketiga sakramen ini disebut sebagai sakramen inisiasi. Artinya, melalui penerimaan sakramen ini, kita masuk ke dalam sebuah kelompok yang lebih istimewa. Dalam sakramen baptis, kita masuk menjadi anggota gereja. Kita masuk menjadi kelompok anak-anak Allah. Kita masuk untuk menerima banyak karunia, banyak berkat dari Allah. Intinya masuk ke dalam sebuah kelompok, secara khusus kelompok gereja Katolik. Dalam sakramen ekaristi, kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Di dalam penerimaan sakramen ekaristi, kita menyambut tubuh Kristus. Dan kita mengambil bagian dalam perjamuan kerajaan Allah. Masuk dalam sebuah kelompok perjamuan ekaristi kudus. Dan dalam sakramen krisma, kita masuk ke dalam sebuah kelompok gereja yang sudah dewasa secara iman. Dan dengan demikian, kita mempunyai tanggung jawab untuk bisa mempertahankan iman kita dalam situasi kehidupan kita masing-masing. Kelompok yang kedua adalah kelompok sakramen rekonsiliasi. Yang termasuk dalam sakramen rekonsiliasi ini adalah sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen rekonsiliasi atau sakramen pendamaian, di mana ketika kita menerima kedua sakramen ini, kita membangun kembali hubungan mesra kita, tidak saja dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Lalu yang terakhir adalah sakramen perutusan atau sakramen panggilan yang mencakup ke dalamnya adalah sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Materi tentang sakramen inisiasi dan sakramen rekonsiliasi udah dipelajari sebelumnya di kelas 8. Harapannya kita masih mempunyai ingatan yang setia, ingatan yang kuat tentang hal-hal yang penting yang perlu kita cermati bersama dalam sakramen-sakramen ini. Teman-teman sekalian, kita melihat bersama apa itu sakramen perkawinan, khususnya pengertian atau pemahaman tentang sakramen perkawinan menurut gereja Katolik. Sakramen perkawinan dipandang sebagai sebuah perjanjian antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk membangun kebersamaan seluruh hidup yang berkat rahmat pembaptisan
diangkat oleh Kristus ke martabat sakramen. Kita memahami bahwa dari pengertian ini terkandung unsur yang pertama, perjanjian. Artinya, dalam penerimaan sakramen perkawinan terjadi perjanjian yang dilakukan secara sadar antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian itu menyangkut keinginan untuk membangun kebersamaan seluruh hidup, artinya sepanjang hidup. Dan perjanjian ini oleh gereja diangkat ke dalam sebuah sakramen. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa perkawinan adalah sebuah sakramen. Dan gereja memahami bahwa sakramen adalah tanda kehadiran Allah untuk menyelamatkan manusia. Maka perkawinan hendaknya diarahkan kepada keselamatan hidup, kebahagiaan hidup antara pria dan wanita. Dan perjanjian ini kendati pun dilakukan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, namun perjanjian itu dilakukan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian mau mengatakan kepada kita bahwa pertemuan antara kedua orang ini, laki-laki dan perempuan ini, yang akhirnya membangun sebuah perjanjian, itu adalah berkat tuntunan dari Tuhan sendiri. Tuhan yang mau menyelamatkan hidup mereka, membentuk mereka, membangun mereka, dan mengikat mereka ke dalam sebuah ikatan perkawinan suci. Oke teman-teman terkasih, tentu kita sepakat bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu tidak sekedar begitu saja dilakukan, tetapi mempunyai arah, mempunyai tujuan mengapa kita melakukan hal-hal tertentu. Demikian juga halnya, mengapa seseorang mau mengambil hidup berkeluarga, membangun sebuah hidup keluarga dalam ikatan perkawinan. Gereja Katolik melihat bahwa ada 3 tujuan yang perlu dicapai oleh sebuah keluarga ketika mereka membangun bahtera rumah tangga melalui penerimaan sakramen perkawinan. Dan tujuan yang paling utama adalah kesejahteraan suami istri. Kesejahteraan atau kebahagiaan suami istri. Itu yang menjadi tujuan yang paling tinggi. Lalu yang kedua, mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan atau kelahiran anak. Dan yang ketiga, mereka harus bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka, khususnya pendidikan anak. Tentang kesejahteraan suami istri, kita paham, kita tahu bahwa semua orang selalu ingin mencapai kebahagiaan hidup, selalu ingin mencapai kesejahteraan hidup. Maka harapannya, kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan secara rohani dan kesejahteraan secara jasmani. Artinya bahwa keluarga yang terbentuk ini berusaha untuk membangun kehidupan rohani secara baik dan juga kehidupan jasmani secara baik. Sehingga ketika mengalami kepenuhan kedua hal ini, maka mereka akan mengalami sukacita dalam hidup berumah tangga, dalam hidup perkawinan. Dan tujuan yang kedua tentang kelahiran anak. Ini adalah satu bentuk partisipasi manusia bersama dengan Allah. Sedari awal Allah yang menciptakan manusia
membentuk Adam dan Hawa, dan selanjutnya mereka diberi keturunan. Dan sekarang manusialah yang melanjutkan usaha itu untuk melanjutkan keturunan. Maka dalam poin ini, kelahiran anak, bahwa manusia sebagai co-creatio, artinya membantu dalam karya penciptaan, khususnya menghadirkan generasi-generasi baru, manusia-manusia baru, gereja-gereja baru untuk kehidupan gereja masa datang. Dan yang ketiga tentang pendidikan anak. Gereja memahami bahwa setiap anggota keluarga mereka tidak saja melanjutkan keturunan, tetapi mereka juga harus mempersiapkan gereja masa mendatang, yaitu dengan pendidikan-pendidikan yang layak. Maka dalam salah satu janji perkawinan yang dibacakan oleh suami dan istri atau calon suami istri, mereka berjanji untuk mendidik anak secara Katolik. Hendaknya janji ini dipegang teguh, sehingga nilai-nilai Kristiani tetap diwariskan kepada gereja-gereja muda, gereja-gereja masa datang. Teman-teman yang terkasih, kita sampai pada poin terakhir pembahasan kita, pendalaman materi kita tentang sifat perkawinan. Dalam gereja Katolik, gereja memahami bahwa perkawinan memiliki dua sifat. Yang pertama bersifat satu, unitas. Dan yang kedua bersifat tak terceraikan atau indissolubilis. Yang dimaksudkan dengan perkawinan yang bersifat satu adalah perkawinan dalam gereja Katolik hanya diakui secara sah jika terjadi antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Dan kedua orang ini, laki-laki dan perempuan, harus bersifat bebas, tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan siapapun. Dan yang kedua, bersifat satu dipandang juga sebagai sekali terjadi atau sekali dilakukan pernikahan seumur hidup. Artinya, gereja sangat hati-hati untuk melangsungkan pernikahan antara kedua orang, seorang pria dan seorang wanita. Karena perkawinan ini bersifat satu, maka kedua pasangan ini sangat diharapkan untuk mengenal secara mendalam pasangannya yang akan dia terima sepanjang hidupnya. Dan yang kedua tentang sifat perkawinan yang tak terceraikan, indissolubilis. Gereja Katolik sangat berpegang teguh bahwa perkawinan Katolik bukan sebuah perkawinan kontrak. Perkawinan Katolik bersifat tak terceraikan. Dengan demikian, gereja mau mengatakan bahwa perlu adanya kehati-hatian dalam membangun kehidupan perkawinan. Perlu ada persiapan yang matang dalam membangun kehidupan keluarga. Oleh karena itu, gereja juga memahami bahwa perkawinan itu tidak saja sebagai janji antara kedua orang ini, si pria dan wanita, tetapi mereka bahkan berdua berjanji bersama-sama kepada Allah. Mereka berjanji untuk hidup setia dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan di waktu sakit.
Mereka berusaha untuk saling mengasihi, saling mencintai sepanjang hidup. Maka perkawinan gereja Katolik menuntut adanya kesetiaan. Dan gereja memahami bahwa perkawinan itu bukan pertemuan antara kedua orang yang sangat sempurna. Tetapi perkawinan itu menyatukan kedua manusia, kedua orang yang memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, keduanya sangat diharapkan untuk saling memahami, saling mengerti, saling membangun kerjasama. Dengan demikian, perjalanan hidup perkawinan akan bertahan, akan langgeng, akan selamanya. Dan perkawinan antara kedua anggota gereja ini melambangkan perkawinan antara Kristus dengan gereja. Kristus atau Allah telah setia kepada gerejanya, kepada kita sekalian. Maka dalam perkawinan, pria juga dituntut untuk setia kepada istrinya. Suami kepada istrinya, pria kepada wanita pujaan hatinya. Mereka tetap bersatu untuk menjaga kesetiaan cinta sampai maut menjemput mereka. Teman-teman sekalian, semoga pembahasan materi kita tentang sakramen perkawinan ini pada akhirnya mengajak kita untuk boleh bersyukur atas pengalaman hidup kita dalam keluarga kita masing-masing, dalam hidup perkawinan orang tua kita. Sehingga dengan demikian kita menerima orang tua kita sebagai orang tua kita masing-masing, dan pada akhirnya kita bersama-sama mereka membangun sebuah keluarga seperti keluarga Kudus Nazaret. Dan tidak berarti bahwa kita semuanya mengalami situasi yang menyenangkan saja. Tetapi boleh jadi dalam keluarga kita masing-masing banyak situasi-situasi yang lain yang kita alami. Tetapi oleh karena ikatan perkawinan, oleh karena ikatan cinta, oleh karena ikatan kesetiaan, kita boleh mengalami situasi itu dalam kebersamaan. Kita yakin bahwa Tuhan yang memulai karya baik ini dalam kehidupan perkawinan anggota keluarga kita, dalam kehidupan perkawinan orang tua kita, maka Tuhan pula yang senantiasa membimbing kita untuk tetap bertahan dalam kesetiaan cinta. Semoga kita semua, keluarga kita masing-masing, senantiasa dilimpahi berkat oleh Allah. Teman-teman sekalian, mari kita mengakhiri pembahasan materi kita ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, pandanglah keluarga kami masing-masing. Pandanglah orang tua kami, ayah kami, bapak kami, yang dengan segala keterbatasan mereka boleh berusaha untuk membangun hidup keluarga secara baik untuk mendidik kami anak-anak mereka. Sertailah mereka dan sertailah kami semua agar dalam kebersamaan hidup dalam keluarga kami boleh saling mendukung, saling merawat kesetiaan, saling menjalin rasa cinta satu dengan yang lainnya. Limpahkanlah juga rahmat-Mu bagi anggota keluarga, bagi keluarga-keluarga yang mengalami masalah dalam kehidupan perkawinan mereka. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Kau menyadarkan mereka bahwa apa yang sudah Engkau satukan, mereka tidak menyia-nyiakan atau memisahkannya, tetapi selalu mencari cara berkat bantuan-Mu untuk menyatukan dan menciptakan kebahagiaan bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.